Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Syariah Corner. Dan kali ini kita masih mengenal tentang Bank Wakaf Mikro bersama dengan Dr. Ahmad Habibi. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Ya Bapak Habibi, nanti tentunya kita juga akan berbicara ya Pak ya, tentunya tentang perkembangan dari Bank Wakaf Mikro ini sendiri. Nah, seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak masa depan dari Bank Wakaf Mikro ini di Indonesia? Terima kasih Mbak Dian. Dalam persepsi saya, Bank Wakaf Mikro Syariah ini akan berkembang lebih pesat dikarenakan kontur masyarakat kita yang sangat ingin berusaha dalam tidak gampang menyerah, sehingga masyarakat akan berusaha terus mencari peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Dan Bank Wakaf Mikro ini akan mensupport mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Bank Wakaf Mikro ini permodalannya kan berasal dari lembaga amil zakat infak sedekah. Kemudian ketika masyarakat sekitar pesantren itu terlihat kemajuan ekonominya berdasarkan permodalan atau pendampingan yang diberikan oleh BWM, masyarakat yang lain akan mengikuti, baik itu sebagai donatur, sebagai pembayar zakat, maupun sebagai peminjam atau yang meminjam pada BWM sebagai wirausahawannya. Sehingga dari dua sisi ini akan terus membuat jumlah dan kualitas dari BWM akan terus meningkat. Itulah kenapa BWM ini dicetuskan oleh OJK dan lembaga amil zakat, karena melihat perspektif, melihat budaya orang Indonesia, kontur yang suka berwirausaha dan suka juga menerima tantangan gitu, tanpa pantang menyerah gitu. Orangnya suka untuk menerima tantangan begitu ya Pak ya. Nah sekarang kan lagi pandemi nih Pak. Nah apakah turut memberikan efek pada BWM sendiri? Baiklah Mbak Dian, efeknya tidak terlalu besar Mbak Dian untuk BWM ini. Kenapa? Karena ketika pandemi, orang didorong untuk sadar akan dirinya. Maksud saya, sadar akan dirinya itu tidak selamanya ada di dunia ini. Sehingga bagi orang-orang yang berkecukupan itu akan mendorong dirinya untuk lebih beramal. Nah, amalnya itu bisa disalurkan melalui lembaga amil zakat tersebut, sehingga sebagai donatur. Nah, dari donatur yang besar itu akan mendorong permodalan di BWM semakin besar. Di sisi sebaliknya, masyarakat yang terkena pandemi yang di sektor usaha mikro itu akan terus berusaha demi kelangsungan hidupnya. Ketika dia melihat ada peluang untuk mendapatkan permodalan dari BWM dengan pendampingannya, maka semangat untuk berwirausaha dari sisi peminjam atau pembiayaannya atau nasabahnya itu akan semakin kuat. Sehingga dua-duanya Sinkron ya Pak sangat ya? sinkron dan menumbuhkan. Nampaknya juga tentunya dari perkembangan ekonomi yang ada dan juga tentang masyarakat yang lebih melek terhadap online, banyak juga yang akhirnya memulai bisnis online ya Pak ya. Dan tentunya juga dibutuhkan modal yang bisa dicarikan solusinya juga di BWM Pak ya. Nah tapi untuk saat ini Pak, apakah sudah cukup perkembangannya? Apakah masih ada yang kurang menurut Bapak? Karena ini baru ya Mbak, 2018 kita diinisiasi oleh JK dan Lembaga Amil Zakat Nasional, kemudian ini baru berkembang, sampai detik ini baru 60 BWM. Sedangkan pesantren saja di Lampung 676. Oke. Jadi kemungkinannya bisa diperbesar, sangat bisa membesar. Nah akan tetapi tantangannya adalah dari sisi donatur yang memberikan wakafnya kepada Lazas, lembaga amil zakat, itu kesadaran akan
penting las tersebut. Rata-rata orang kita, orang Indonesia itu ketika ingin menyalurkan zakat, infak zakatnya, itu suka menyalurkan dengan langsung kepada masyarakat yang dia ingin tuju. Dan tidak melalui lembaga-lembaga tersebut. Sehingga dari sisi donatur kita harus mendorong kesadaran. Gitu. Kesadaran bahwa melalui lembaga itu lebih menyebar, merata. Dan lebih berefek, bermultiplier efek lah ya. Karena bisa digunakan oleh lembaga tersebut untuk ke permodalan BWM ini, atau langsung disalurkan, atau ketika terjadi bencana disebar. Jadi dikelola dengan baik oleh lembaga. Itu dari sisi donatur. Nah dari sisi masyarakatnya, penggunanya, ini belum literasi tentang BWM ini memang masih sangat kurang. Sehingga kita harus terus mendorong pengenalan BWM ini kepada masyarakat sekitar. Dan tentu saja untuk lebih efektifnya pesantrenlah yang akan kita didaya gunakan untuk mengenalkannya. Ingat, pesantren sudah punya brand name sebagai sumber terpercaya dari sisi agama maupun dari sisi yang lain. Oke, baik Pak. Nah, pemerintah kan punya kekuatan dengan rules-nya ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki saran dan masukan untuk para pemerintah tentunya untuk perkembangan Bank Wakaf Mikro Indonesia ke depannya Pak? Baik Mbak Dian, terima kasih. Ini memang pemerintah punya kekuatan dalam memberikan penekanan tertentu kepada masyarakat. Tetapi untuk mengembangkan Bank Wakaf Mikro Syariah ini, pemerintah lebih mendorong sinergitas, Mbak. Sinergitas antara lembaga amil zakat yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dimiliki oleh swasta. Itu dari sisi permodalannya. Sehingga kesepahaman antara dua lembaga tersebut akan membuat permodalan BWM ini semakin memadai. Dari sisi pemerintah, dari sisi untuk masyarakat, hendaknya pemerintah itu, karena kan ada pendampingan ya Mbak ya. Pendampingan itu ketika masyarakat berusaha, itu bukan hanya tentang bagaimana masyarakat, bagaimana memproduksi, tapi bagaimana misalnya badan hukum, bagaimana misalnya ini loh, ketika bahan baku. Nah, jadi masyarakat yang berusaha itu oleh pemerintah diberikan kekhususan tersendiri tentang badan hukumnya. Maksudnya kemudahan, karena ini mikro sekali. Orang yang tidak kenal dengan bagaimana membuat suatu badan hukum yang baik. Kemudian bagaimana membeli bahan baku yang baik, itu tidak tahu sama sekali. Mereka bisanya buat seadanya, semampu dia, sebisa dia, kemudian oleh BWM kasih modal, kemudian ikut dipasarkan. Sedangkan yang sisi-sisi yang lain, yang pemerintah mempunyai kewenangan itu tambah mereka tidak bisa, tidak mengetahui dan kurang sekali memahami bagaimana itu terjadi. Tentunya kita harapkan ada peran pemerintah di situ ya Pak ya, tentunya untuk perkembangan Bank Wakaf Mikro yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Habibie sudah sharing bersama kita di Syariah Corner kali ini tentang Bank Wakaf Mikro. Demikian pemirsa Metro TV Lampung, perbincangan kita kali ini di Syariah Corner bersama dengan Dr. Ahmad Habibie, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Program ini disponsori oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Radisson Lampung Hotel, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, dan juga IDX. Baik pemirsa Metro TV Lampung, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.